Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Awu Putri Utami, NPM 1710631080070 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Karawang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai simulasi mengajar di dalam kelas. Nah, video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Winike Dinar Pratiwi, SPD MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita ke videonya. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, kalau begitu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. KM-nya silakan pimpin doa. Baik, kalau sudah saya absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Udan. Udah. Kita cek dulu ya. Abdul Kurniawansyah, Ada. Aidan, Andi, Ati Amelia, Gilang, Nadia, Udan. Itu dia, Bu. Kenapa dia? Alfa. Tidak ada keterangan. Iya. Baik, nah kalian ini kan generasi milenial kan, generasi penerus bangsa. Nah, kalian itu tidak boleh bermalas-malasan ke sekolah, karena kalian ini harus berproses untuk tujuan kalian masing-masing. Bukan untuk gurunya dan bukan untuk sekolah, tapi untuk kalian sendiri. Nah, saya punya cerita. Ada seekor burung gagak yang sedang kehausan. Nah, dia itu tidak bisa minum. Karena sumber air di sekitarnya itu sudah habis atau sudah kering. Nah, kemudian karena dia itu harus minum, karena kalau dia nggak minum, dia itu akan mati kehausan. Nah, dia itu harus mencari minum. Dia terbang mengelilingi sekitarnya, tidak menemukan minum sama sekali. Danau-danau kering dan sungai pun kering. Nah, kemudian setelah sekian lama ia terbang, akhirnya dia menemukan satu teko yang berisikan air. Namun teko tersebut atasnya runcing dan baunya lebar. Nah, kemudian air yang ada di dalam teko itu hanya setengahnya. Dia tidak bisa minum. Kenapa? Karena dia mempunyai paruh yang cukup besar, jadi tidak mampu di dalam teko tersebut. Akhirnya si burung gagak ini berpikir bagaimana caranya agar dia bisa minum air yang ada di dalam teko itu. Sambil berpikir, dia melihat sekitarnya. Nah, kemudian dia melihat ada satu kerikil di sampingnya. Dia berpikir bahwa kalau misalnya dia memasukkan kerikil tersebut di dalam teko tersebut, maka airnya itu akan naik dan dia dapat minum air tersebut. Akhirnya dengan rasa lelahnya dia
tetap berusaha untuk mengambil kurikulum tersebut dan memasukkannya di dalam kurikulum tersebut. Namun setelah kurikulum tersebut memasuki tab tersebut, akhirnya itu belum bisa naik karena kerikilnya kurang banyak. Akhirnya si burung gagak ini mencari-cari kerikil yang ada di sekitarnya. Dia terbang mencari-cari walaupun dia sedang kelelahan. Nah, akhirnya setelah terkumpul banyak kerikilnya, dia memasukkan kerikil tersebut di dalam tekonya itu. Nah, akhirnya si burung gagaknya dapat meminum air yang ada di teko tersebut karena airnya sudah naik yang sudah diisi oleh kerikil tersebut begitu. Nah, sama seperti kalian juga harus berusaha kalau kalian itu ingin mendapatkan sesuatu. Misalnya cita-cita kamu mau jadi arsitek. Nah, kalian harus belajar dari sekarang. Tugas kalian kan hanya belajar sekarang dan membantu orang tua. Nah, begitu cerita yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memotivasi kalian agar dapat lebih rajin sekolahnya gitu. Nah, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Masih ya? Mudah-mudahan masih dan harus selalu diingat gitu. Dan tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teks prosedur. Nah, kalian ini harus mencapai kompetensi dasar yang sudah saya buat. Nah, baik. Kalian yang pertama harus mencapai atau harus dapat mengorganisasikan informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan juga tahapan dalam teks prosedur. Yang kedua, kalian harus mampu merancang pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur gitu ya. Nah, jadi di sini ada kata pernyataan umum. Nah, sebelumnya ada yang tahu teks prosedur itu apa? Nggak tahu? Baik, kalau misalnya kalian nggak tahu, teks prosedur itu adalah teks yang berisikan mengenai tahapan-tahapan dalam membuat sesuatu atau dalam melakukan kegiatan. Misalnya nih, kalian membuat tempe. Langkah yang pertama adalah bla 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 bla, yang kedua bla 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 bla, yang ketiga bla bla dan lain-lain gitu. Ngerti ya? Oke. Nah, kenapa sih harus ada teks prosedur? Gunanya apa sih? Gunanya teks prosedur adalah agar pembacanya itu dapat mengetahui langkah-langkah atau tahapan yang benar dan baik dalam melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu gitu. Nah, kemudian di sini ada pernyataan bahwa pernyataan umum dan tahapan. Berarti di dalam teks prosedur ada yang namanya pernyataan umum dan juga ada tahapannya. Maksudnya apa tuh? Maksudnya apa tuh pernyataan umum? Jadi gini, sebelum membuat teks prosedur atau sebelum tahapan-tahapan itu tercantumkan dalam teks prosedur, baiknya ada pernyataan umumnya dulu. Pernyataan umum itu berisi mengenai hal-hal umum mengenai prosedur kalian. Misalnya kalian ingin membuat tempe. Nah, di dalam teks prosedur awalnya kalian jelaskan dulu tuh tempe adalah bla 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 bla, terbuat dari bla 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 dan lain-lain gitu. Ngerti ya? Itu tahapan umumnya atau penjelasan secara umum gitu. Nah, kemudian jika sudah masuk ke tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapannya ini bagaimana sih membuat tempe tersebut? Misalnya yang pertama, masukkan kacang kedelai seberat 5 gram misalnya gitu. Kemudian dicuci bersih, kemudian bla bla bla. Pokoknya sampai akhir dan sampai membentuk tempe gitu. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Jika tidak, maka sekarang kalian membentuk kelompok. Kelompoknya bebas siapa aja. Satu kelompok berisikan 4 orang. Ngerti ya? Silakan membuat kelompok. Baik, semuanya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, jika sudah, kalian harus mengerjakan tugas dari saya karena kurikulum 13 ini tidak boleh memberikan PR kepada murid-muridnya, maka sekarang kalian mengerjakan tugasnya itu di sekolah gitu. Tugasnya adalah kalian harus membuat teks prosedur dengan tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan tadi, ada pernyataan umum
Jika sudah, kalian masing-masing kelompok atau perwakilan kelompoknya harus mempresentasikannya ke depan. Nah, baik anak-anak, pekerjaan kalian mengenai teks prosedur yang tadi sudah dipresentasikan ke depan ini sudah sangat bagus. Namun, kebahasaan yang kalian buat di dalam teks kalian itu masih sangat monoton. Mungkin karena kalian belum belajar kebahasaan dalam teks prosedurnya ya. Nah, nanti di minggu depan saya akan membahas mengenai kebahasaan dalam teks prosedur gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka saya akhiri pembelajaran di hari ini. Kalian harus tetap semangat untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya ya. Tidak ada yang bertanya? Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Tadi adalah simulasi mengajar di dalam kelas dan mohon maaf jika banyak kesalahan kata yang saya ucap selama simulasi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.